Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Apa kabar pramuka-pramuka Indonesia? Semoga pramuka-pramuka Indonesia selalu sehat dan tetap semangat. Perkenalkan, nama saya Cika Tamala Putri, NPM 18160028. Saya dari Prodi PGSD 6A STKIP PGRI Bandar Lampung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sifat dan tugas pokok pramuka. Gerakan pramuka adalah gerakan pendidikan yang komplementer dan suplementer, dalam arti melengkapi dan memenuhi pendidikan yang diperoleh pemuda di rumah dan di sekolah. Pendidikan dalam kepramukaan terjadi pada saat peserta didik asik melakukan kegiatan yang menarik, rekreatif, dan menantang. Pada dasarnya, pendidikan kepramukaan merupakan proses pembinaan dan pengembangan potensi kaum muda agar menjadi warga negara yang berkualitas. Selain itu, pendidikan kepramukaan mampu memberikan sumbangan positif bagi kesejahteraan dan kedamaian masyarakat, baik nasional maupun internasional. Berdasarkan resolusi Konferensi Kepramukaan Sedunia tahun 1924 bertempat di Copenhagen, Denmark, menyatakan bahwa kepramukaan mempunyai 3 sifat atau ciri khas, yaitu nasional, internasional, dan universal. Nasional. Pramuka bersifat nasional, artinya organisasi yang menyelenggarakan kegiatan pramuka yang diadakan dalam sebuah negara harus menyesuaikan pendidikannya, menyesuaikan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat bangsa dan negaranya tersebut. Bila kondisi negara dalam peperangan, juga tidak menutup kemungkinan pramuka digunakan sebagai penyemat bibit pembela negara yang handal. Internasional. Organisasi kepramukaan di negara manapun di dunia ini harus membina dan mengembangkan rasa persaudaraan dan persahabatan antara sesama pramuka dan sesama manusia. Tidak saling membedakan kepercayaan ataupun agama, golongan, tingkat, suku, dan bangsa antar sesama. Dalam hal ini, pramuka menjadi sebuah simbiosis mutualisme, yaitu kerjasama saling menguntungkan dalam membina persaudaraan dan kemanusiaan dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Universal. Kepramukaan bersifat universal, artinya menyeluruh dan tidak dapat dipergunakan di mana saja untuk mendidik anak-anak dan dari bangsa apa saja. Dalam pelaksanaannya, pendidikan selalu menggunakan prinsip dasar dan metode kepramukaan. Adapun berkaitan dengan metode pendidikannya, biasanya setiap negara memiliki ciri khas tertentu sebagai pembeda yang disebabkan oleh penyesuaian dengan karakteristik dan kebutuhan bangsa atau negaranya yang menyelenggarakannya. Sedangkan menurut Putusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka 2018 nomor 7 Munas 2018 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Gerakan Pramuka bab 3 sifat pasal 6. Yang pertama, sifat gerakan pramuka adalah organisasi pendidikan yang keanggotaannya bersifat sukarela, mandiri, tidak membedakan suku, ras, golongan, dan agama. Yang kedua, gerakan pramuka bukan organisasi sosial politik, bukan bagian dari salah satu organisasi sosial politik, dan tidak menjalankan kegiatan politik praktis. Yang ketiga, gerakan pramuka menjamin kemerdekaan tiap-tiap anggotanya untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing serta beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Menurut anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka bab 3 pasal 7 dijelaskan bahwa gerakan pramuka bersifat yang pertama, gerakan pramuka bersifat terbuka, artinya dapat didirikan di seluruh wilayah Indonesia dan diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia tanpa membedakan
suku, ras, dan agama. Yang kedua, gerakan pramuka bersifat universal, artinya tidak terlepas dari idealisme, prinsip dasar, dan metode kepramukaan sedunia. Yang ketiga, gerakan pramuka bersifat mandiri, artinya penyelenggaraan organisasi dilakukan secara otonom dan bertanggung jawab. Yang keempat, gerakan pramuka bersifat sukarela, artinya tidak ada unsur paksaan, kewajiban, dan keharusan untuk menjadi anggota gerakan pramuka. Yang kelima, gerakan pramuka bersifat patuh dan taat terhadap semua peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keenam, gerakan pramuka bersifat non-politik, yang artinya gerakan pramuka bukan organisasi sosial politik dan bukan bagian dari salah satu organisasi sosial politik. Yang kemudian gerakan pramuka tidak dibenarkan ikut serta dalam kegiatan politik, praktis, dan secara pribadi, anggota gerakan pramuka dapat menjadi anggota organisasi kekuatan sosial politik dan ketentuan tidak dibenarkan membawa paham dan aktivitas organisasi kekuatan sosial politik dalam bentuk apapun ke dalam gerakan pramuka. Tidak dibenarkan memakai atribut pramuka pada kegiatan organisasi kekuatan sosial politik. Yang ketujuh, gerakan pramuka bersifat religius, artinya gerakan pramuka wajib membina dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan anggotanya. Gerakan pramuka mampu mengembangkan kerukunan hidup antar umat beragama dan anggota gerakan pramuka wajib memeluk agama dan beribadah sesuai agama dan keyakinannya masing-masing. Yang ke-8, gerakan pramuka bersifat persaudaraan, artinya setiap anggota gerakan pramuka wajib mengembangkan semangat persaudaraan antar sesama pramuka dan sesama umat manusia. Nah, selanjutnya ada tugas pokok pramuka. Tugas pokok gerakan pramuka adalah menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi anak dan pemuda Indonesia menuju ke tujuan gerakan pramuka sehingga dapat membentuk tenaga kader pembangunan yang berjiwa Pancasila dan sanggup serta mampu menyelenggarakan pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Dalam melaksanakan pendidikan kepramukaan tersebut, gerakan pramuka selalu memperhatikan keadaan, kemampuan, kebutuhan, dan minat peserta didiknya. Tugas pokok gerakan pramuka berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bab 2 pasal 5 adalah: yang pertama, gerakan pramuka mempunyai tugas pokok penyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggung jawab, mampu membina dan mengisi kemerdekaan nasional, serta membangun dunia yang lebih baik. Yang kedua, penyelenggaraan pendidikan kepramuka tersebut dilaksanakan dengan bimbingan anggota dewasa. Yang ketiga, dalam pelaksanaan tugas pokok perlu dilakukan kerjasama yang baik dengan orang tua dan guru agar terdapat keselarasan dan kesinambungan dalam pendidikan. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.